Ini ada pertanyaan dari Bapak Suroto di Solo. Saya punya keluhan, dulu sebelum operasi itu kata dokter daging tumbuh, daging kecil dalam hidung. Setelah membesar, saya operasi itu kata dokter ini ada kelainan tulang hidung. Setelah operasi kok malah tambah membesar, apa solusinya? Jadi kalau menurut saya ya daging tumbuh itu ya tumor itu. Tapi tumor itu kan ada tumor yang jinak, ada tumor yang ganas. Jadi walaupun itu dioperasi oleh mereka para dokter ya, kemungkinan daging tumbuh itu ya tetap ada, bukan tidak ada ya, tetap ada. Nah, bagaimana caranya supaya tidak muncul lagi? Nah, caranya harus kembali memang ke jalan Allah. Jadi kalau ada daging tumbuh di daerah hidung ya, daerah hidung itu kan daerah-daerah yang dekat sekali dengan lingkungan. Jadi kita kalau ada kejengkelan, nah daging itu akan tumbuh. Jadi daging tumbuh yang abnormal istilahnya. Jadi itu berhubungan dengan melihat lingkungan, entah itu dengan istri atau anak, itu tersimpan jengkelnya. Disitulah mulai munculnya itu seperti itu. Jadi kalau marahnya keluar ya tidak akan mengalami seperti ini. Jadi marah itu sebenarnya marah disimpan, jengkel itu kan marah disimpan ya. Marah disimpan atau dikeluarkan itu sama-sama bahaya. Kalau menurut metode barat ya, metode barat itu kan mereka para psikolog itu kan orang-orang barat itu kan bukan orang Islam ya. Jadi kalau orang barat itu mengatakan kalau marah itu keluarkan saja, keluar, ngamuk, biar plong ke titik nol. Nah, iya memang ke titik nol. Tapi itu ada efeknya nanti jadi bisa kena penyakit stroke atau jantung. Makanya orang-orang barat itu banyak yang kena penyakit jantung itu banyak. Kalau orang barat itu memang kan gak belajar Islam ya, kita yang belajar Islam ya harus kembali ke jalan Allah. Kalau secara Islam itu memang kita ini disuruh oleh Allah Ta'ala bermusyawarah. Kita marah itu kan ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah langsung marah ya nggak mungkin. Jadi kalau mau marah itu jangan dikeluarkan dan jangan disimpan, tapi hendaknya kemarahan itu dikelola. Apa yang menyebabkan marah, nah itu harus dikelola. Jadi kalau saya dengan Pak Su ini, saya terus terang, Pak, saya nggak suka kalau sampean itu begini. Nah, Pak Su jadi tahu. Jadi harus diselesaikan. Emosi yang tersimpan dalam hati itu bisa terselesaikan kok. Jadi kalau orang mengatakan marah harus dikeluarkan biar plong, itu metode barat seperti itu. Jadi kalau memang itu dianggap benar ya itu tidak benar kalau di kita. Kalau memang itu diikuti ya gak apa-apa, silakan aja, tapi lihat nanti efeknya. Ya sekarang gak apa-apa, rasanya plong memang nanti suatu saat akan muncul efeknya, yaitu berupa penyakit jantung. Ya silahkan kalau memang pingin mengikuti, karena mereka itu pedomannya bukan Al-Quran, tapi kita umat Islam pedomannya Al-Quran. Emosi yang tersimpan dalam hati itu bisa terselesaikan kok. Wong kita ini musyawarah selesai kok, di hati ini rasanya plong. Saya dengan Pak Su, dengan anak-anak ini rasanya plong. Saya sering diselingkuhin pasangan. Apa salah saya secara akhlak? Kalau masalah salah ya, ini insya Allah ya bukan kesalahan suami. Biasanya suami yang
diselingkuhin ini biasanya berdoa seperti ini, "Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang sabar." Bisa saja seperti itu yang pertama ya. Terus yang kedua, atau berdoa seperti ini, "Ya Allah, berikanlah aku istri yang solehah." Maka ujiannya pun nanti ya kalau istri solehah ya akan kebalikannya, berarti diselingkuhin. Jadi pingin istri yang solehah, doanya, "Ya Allah, berikanlah aku istri yang solehah," malah istrinya tiba-tiba selingkuh. Nah itu ujiannya. Jadi bukannya berdoa pingin dapat istri yang solehah itu terus istrinya yang selama ini nggak baik jadi baik, enggak, malah kebalikannya. Jadi itu hanya ujian, hanya sementara. Nanti akan kembali lagi insya Allah ke keadaan yang semula, tidak akan selingkuh lagi. Itu hanya ujian, biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku orang yang sabar," karena sabar itu nilainya tinggi, ujiannya pun besar. Ya biasanya ya kadang-kadang ya tiba-tiba rumahnya terbakar, pokoknya ujiannya besar-besar. Tiba-tiba istrinya selingkuh, ya seperti itu. Bisa saja karena berdoa sabar atau berdoa minta supaya diberi istri solehah. Kalau minta seperti itu, maka ujiannya nanti diberi istri malah tidak solehah, malah kebalikannya, ya termasuk selingkuh itu tadi. Jadi selingkuh itu bukan karena Anda melakukan kesalahan, tapi karena Anda berdoa seperti itu. Benar apa enggak?